dia akan dilemparkan ke dalam api, dan pulihkan bumi yang telah dicemarkan para malaikat. Dan umumkanlah pemulihan atas bumi supaya aku memulihkannya, agar tidak semua anak-anak manusia akan dihancurkan melalui segala hal rahasia yang telah diperkenalkan oleh para malaikat pengawas dan telah diajarkan kepada anak-anak mereka. Dan seluruh bumi telah dicemarkan melalui contoh perbuatan dan ajaran Azazel. Daripadanya berasal segala dosa. Dan Allah berfirman kepada Gabriel, pergilah kepada anak-anak haram dan kepada anak-anak terkutuk dan kepada anak perzinahan, dan hancurkan anak-anak perzinahan dan anak-anak para malaikat pengawas dari antara manusia. Kirimkan mereka keluar dan biarkan mereka saling menghancurkan dan saling membunuh. Rufael atau Rafael artinya Tuhan menyembuhkan. Nama Azazel tercatat dalam kitab Imamat 16, 8, 10, 26, Imamat 68, 10 dan imam besar Harun harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel harus ditempatkan hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan perdamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun, membunuh karena hari-hari mereka tidak akan lama. Dan mereka semua akan memohon kepadamu, tetapi ayah mereka tidak akan mendapatkan apa-apa bagi mereka. Meskipun mereka menghidupkan hidup yang kekal, tetapi masing-masing dari mereka akan hidup 500 tahun. Dan Allah berkata kepada malaikat Michael, umumkan kepada Zemjaza yang ada bersamanya, yang telah mengikatkan diri dengan perempuan, akan dihancurkan bersama mereka dalam semua kecemaran mereka. Setelah semua anak-anak mereka saling membunuh satu sama lain, dan mereka melihat kehancuran orang-orang yang dikasihaninya, ikat mereka di bawah bukit bumi untuk 70 generasi, sampai hari penghakiman mereka dan hari kesudahan mereka, sampai penghakiman yang terakhir telah dilaksanakan untuk selama-lamanya. Kemungkinan ini diikat oleh Nabi Zulkarnain ya teman-teman. Kemungkinan bisa jadi para Yajud dan Majud diikat bersama-sama para iblis. Dan pada hari-hari itu mereka akan dibawa ke dalam jurang api dan dalam siksaan dan penjara. Mereka akan terkunci selama-lamanya, dan dia akan terbakar dan dimusnahkan. Mereka akan dibakar bersama-sama dari sekarang sampai akhir dari semua generasi. Dan hancur semua roh-roh hawa nafsu dan anak-anak dari para malaikat penjaga, karena mereka telah menindas umat manusia. Yajud dan Majud yang mungkin teman-teman. Hancurkan semua penindasan dari muka bumi, dan semua perbuatan fasik akan terhenti. Tanaman keadilan dan kebenaran akan muncul, dan perbuatan baik akan menjadi berkat. Keadilan dan kebenaran akan ditanamkan dalam sukacita selamanya. Melahirkan ribuan keturunan, dan mereka akan menggenapkan semua hari-hari masa muda mereka dan hari-hari sahabat mereka dalam damai sejahtera. Pada hari-hari penuh dengan berkat, dan semua pohon yang diinginkan akan ditanam di atasnya. Dan pohon anggur akan ditanam di atasnya. Anggur yang tanam di atasnya akan berbuah melimpah. Dan dari semua benih yang ditaburkan di atasnya, dan satu ukuran akan menghasilkan 10.000. Dan dari satu ukuran buah zaitun akan menghasilkan 10 ukuran minyak. Dan bersihkan bumi dari semua penindasan ketidakadilan dan semua dosa dan semua kejahatan dan semua kenajisan yang dilakukan di bumi. Musnahkan mereka dari bumi, dan semua anak-anak manusia akan menjadi benar, dan semua mangsa akan menyembah aku sebagai Tuhan, dan memberkati dari semua akan menyembahku. Dan bumi akan bersihkan dari semua kerusakan dan semua dosa dan semua hukuman dan semua siksaan, dan aku tidak akan pernah lagi mengirimkan banjir di atasnya dari generasi ke generasi sampai kepada kekekalan. Pasal 11. Dan pada hari-hari itu aku membuka tempat-tempat penyimpanan berkat yang di surga untuk membawanya ke bumi, ke atas semua pekerjaan dan jerih payah anak-anak manusia.
damai sejahtera, dan kebenaran akan menjadi satu di sepanjang hari-hari di dunia, di dalam seluruh generasi dunia. Pasal 12. Dan sebelum hal ini Henokh tersembunyi. Tidak ada seorang pun dari anak-anak manusia yang tahu di mana dia tersembunyi dan di mana dia berada dan apa yang terjadi padanya. Dan semua hal yang dikerjakannya adalah bersama para kudus. Ini kemungkinan dalam agama, bukan dalam peradaban Mesir kuno, yaitu Thoth, kemungkinan dewa segala ini. Dan dalam agama Islam Nabi Idris, dan agama Hindu yaitu dewa Krishna. Ya. Mungkin yang tidak tahu kan. Malaikat penjaga, Inggris Watcher bahasa Inggrisnya, di dalam seluruh Alkitab sebutan Watcher hanya muncul 3 kali, yaitu di Alkitab Daniel 4:13, 17:23 dan 4:13. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit, dan dengan para malaikat penjaga sepanjang hari-harinya. Dan aku Henokh memuji Tuhan yang besar dan Raja dunia. Dan lihatlah para malaikat penjaga memanggilku, Henokh sang juru tulis, dan berkata kepadaku, Henokh, engkau juru tulis keadilan. Pergi, beritahukan kepada para malaikat penjaga surga yang telah meninggalkan tempat tinggi di surga dan tempat kudus yang kekal, dan telah mencemarkan dirinya dengan perempuan, dan telah melakukan apa yang dilakukan anak-anak manusia, dan telah mengambil istri bagi diri mereka sendiri, dan telah melakukan pencemaran dan kerusakan yang paling besar di atas bumi. Di atas bumi mereka tidak akan mendapatkan damai sejahtera ataupun pengampunan dosa, dan mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari anak-anak mereka. Mereka akan melihat pembunuhan orang-orang yang cintainya, dan mereka akan meratapi kehancuran anak-anak mereka, dan akan memohon di sepanjang kekekalan, tapi belas kasihan dan damai sejahtera tidak akan diberikan kepada mereka. Tidak ada pengampunan, teman-teman. Pasal 13. Dan Henokh pergi dan berkata kepada Azazel, engkau tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Hukuman yang berat telah dijatuhkan atasmu, dan dia, Rafael, akan mengikat engkau. Engkau tidak akan mendapatkan keringanan ataupun belas kasihan, dan permohonan tidak akan dikabulkan, karena engkau telah mengajarkan penindasan dan semua perbuatan kejam, penindasan dan dosa yang engkau tunjukkan pada manusia, anak-anak manusia. Dan kemudian aku berbicara kepada mereka semua, dan mereka semua ketakutan, gentar dan gemetar. Dan mereka memintaku untuk menulis sebuah surat permohonan bagi mereka agar mungkin mendapatkan pengampunan, dan membawa permohonan mereka di hadapan Allah di surga. Karena sejak zaman itu mereka tidak dapat berbicara kepada dia, ataupun mengangkat wajah mereka memandang ke surga, karena malu akibat dosa-dosa menyebabkan mereka dihukum. Kemudian aku menulis surat permohonan ini dan berdoa bagi jiwa-jiwa mereka dan untuk perbuatan mereka masing-masing yang telah mereka minta kepadaku, supaya mereka mungkin mendapatkan pengampunan dan kesabaran. Dan aku duduk di dekat mata air dan di tanah Dan, yaitu sebelah selatan dari sisi Hermon, barat Hermon, dan membaca surat permohonan mereka sampai aku tertidur. Dan lihatlah, suatu mimpi datang padaku, dan penglihatan turun atasku, dan aku melihat kelihatan tentang penghukuman dan tunjukkan kepada anak-anak surgawi, dan mencela mereka. Dan setelah penjaga aku pergi kepada mereka, dan mereka semua duduk berkumpul meratap di Ublesh Jail yang diantara Lebanon dan Sneser, dengan wajah mereka diselubungi. Dan aku menceritakan kepada mereka semua penglihatan yang aku dapatkan dalam tidurku, dan mulai berbicara kata-kata keadilan dan mencela para penjaga surga tersebut. Kemudian pasal 14, tulisan ini adalah kata-kata keadilan dan teguran kepada para malaikat penjaga yang berasal dari kekekalan. Sebagaimana yang kudus dan maha besar perintahkan dalam penglihatan ini, aku melihat dalam tidurku apa yang sekarang akan
aku katakan dengan lidah dagingku, dengan nafas mulutku yang telah diberikan yang maha besar kepada mulut manusia, supaya mereka dapat mengatakannya dan memahami dalam hati mereka. Seperti Dia telah menciptakan dan memberikan manusia untuk memahami kata-kata pengertian, demikian juga Dia telah menciptakan aku dan memberikan kepadaku kuasa untuk mencela para malaikat penjaga anak-anak surgawi. Aku telah menulis permohonanmu dalam penglihatan tampak bagiku demikian, bahwa permohonanmu tidak akan dikabulkan sepanjang hari-hari dunia. Dan pengumuman telah dijatuhkan bagimu, dan permohonanmu tidak akan dikabulkan. Dan mulai sekarang kamu tidak akan naik ke surga untuk selama-lamanya. Dan di atas bumi telah ditetapkan mereka akan mengikat kamu sepanjang hari-hari di dunia. Tapi sebelum ini kamu akan melihat kehancuran anak-anakmu yang kamu kasihi, dan kamu tidak akan dapat memiliki mereka. Tetapi mereka akan mati di depan matamu oleh pedang. Permohonanmu bagi mereka tidak akan dikabulkan bagimu maupun bagi dirimu sendiri. Dan selama kamu meratap dalam doa, kamu tidak akan dapat berbicara satu patah kata pun dari tulisan yang aku tuliskan. Dan suatu penglihatan muncul kepadaku demikian. Lihatlah, awan mengundang aku dan kabut memanggil aku. Dan lintasan bintang-bintang dan lintang mendorong aku. Dan angin memberiku sayap dan membawa aku. Dan mereka mengangkat aku ke surga. Dan aku bergerak sampai aku mendekati sebuah dinding yang dibangun dari kristal. Dan lidah api mengelilinginya. Dan itu membuat aku mulai takut. Dan aku pergi menuju lidah api itu dan mendekati sebuah rumah besar yang dibangun dari kristal. Di dinding rumah ini seperti lantai yang dilapisi kristal, dan dasarnya terbuat dari kristal. Langit-langitnya seperti lintasan perjalanan bintang-bintang dan halilintar. Malaikat serubim berapi ada di antaranya, dan langit-langit mereka jernih seperti air. Dan aku masuk ke dalam rumah ini, dan rasanya panas seperti api dan dingin seperti es. Tidak ada yang menyenangkan dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Ketakutan menguasai aku dan aku gemetar. Dan selagi aku terguncang dan gemetar, aku jatuh tersungkur dan aku melihat sebuah penglihatan. Dia kemungkinan Nabi Idris atau Henokh ini berjalan menuju rumah Tuhan. Dan lihatlah, ada sebuah rumah kedua lebih besar dari yang pertama. Semua pintu-pintunya terbuka di hadapanku, dan itu dibangun dari lidah api. Dan segala sesuatunya, bangunan itu unggul dalam keagungan dan kemegahan dan ukuran, sehingga aku tidak bisa menjelaskan kepadamu kemegahan dan ukurannya. Lantainya dari api, dan di atasnya ada halilintar dan lintasan perjalanan bintang-bintang, dan langit-langitnya juga dari api yang menyala-nyala. Dan aku memandang dan melihat di dalamnya suatu takhta yang maha tinggi, penampilannya seperti embun es, dan sekelilingnya seperti matahari bersinar, dan suara para cherubim. Dan dari bawah takhta besar itu mengalir sungai-sungai api, dan tidak mungkin untuk dapat memandangnya. Dan Dia maha besar, dia yang besar dan agung duduk di atasnya. Pakaiannya bersinar lebih cemerlang dari matahari, dan lebih putih dari salju manapun. Tak satu pun malaikat yang bisa masuk, ataupun manusia manapun yang bisa memandang wajah yang maha besar dan maha mulia. Api yang menyala-nyala ada sekelilingnya, dan api yang besar berdiri di hadapannya. Tidak ada yang berada di sekitarnya dan mendekati Dia. 10.000 kali 10.000 ada di hadapannya, namun Dia tidak memerlukan penasihat. Dan para kudus yang berada di dekatnya tidak meninggalkan tempatnya siang maupun malam. Mereka juga tidak beranjak dari Dia. Dan saat itu aku tertengkuk dan gemetar. Dan Tuhan memanggil aku dengan suaranya sendiri dan berkata kepadaku, datanglah kemari Henokh, kepada kata-kataku yang kudus. Dan Dia membawa aku bangkit, dan aku pergi ke pintu. Tetapi aku menunduk
memalingkan wajahku ke bawah. Pasal 15, dan dia menjawab dan berbicara padaku dengan firman-Nya, dengarlah dan janganlah takut, Henok. Engkau orang benar dan juru tulis keadilan. Mendekatlah kemari dan dengarlah firman-Ku. Pergi, katakanlah kepada para malaikat penjaga surga yang mengutusmu, supaya kamu memohon bagi mereka. Kamulah yang harus mengajukan permohonan bagi manusia, dan bukan manusia bagi kamu. Mengapa kamu meninggalkan tempat tinggi yang kudus dan kekal di surga, dan tidur dengan wanita, dan mencemarkan dirimu dengan anak-anak perempuan manusia, dan mengambil istri bagi dirimu sendiri, dan bertindak seperti anak-anak manusia di bumi, dan memperanakkan para raksasa. Sementara kamu yang adalah Roh Kudus dan memiliki hidup yang kekal, kamu mencemarkan dirimu dengan wanita, memperanakkan anak-anak darah dan daging, mengejar nafsu dan anak-anak manusia, dan telah menghasilkan daging dan darah sebagaimana manusia yang akan mati hancur. Oleh karena itu aku telah memberikan kepada mereka para istri, supaya dapat mengandung dan melahirkan anak-anak bagi mereka, seperti yang terjadi di bumi. Sebelumnya dia sudah dikasih istri. Oleh karena itulah aku telah memberikan pada mereka para istri, supaya dapat mengandung dan melahirkan anak-anak bagi mereka, seperti yang terjadi di bumi. Kamu tadinya roh, menjalani hidup yang kekal tanpa kematian sepanjang seluruh generasi dunia. Oleh karena itu aku tidak menetapkan bagimu istri-istri, karena makhluk rohani bertempat kediaman di surga. Dan sekarang para raksasa yang telah diperanakkan dari roh dan daging akan disebut roh-roh jahat di bumi, dan tempat tinggal mereka akan ada di atas bumi. Roh-roh jahat akan keluar dari tubuh mereka. Mereka akan diciptakan dari atas. Awal mula mereka berasal dari malaikat penjaga kudus. Mereka menjadi roh-roh di atas bumi, dan akan disebut roh-roh jahat. Tapi roh-roh yang ada di surga memiliki tempat kediaman di surga, dan roh-roh yang ada di bumi, yang lahir di bumi, memiliki tempat kediaman di bumi. Dan roh-roh para raksasa akan menindas, menyerang, dan menghancurkan, berperang, menyebabkan kerusakan bumi dan haus, dan mereka akan tidak kelihatan. Dan roh-roh ini akan bangkit melawan anak-anak manusia dan melawan perempuan mereka, karena dari mereka lah roh-roh ini berasal. Pada hari-hari pembunuhan dan penghancuran, pasal 16, dan mengenai kematian raksasa ketika roh keluar dari tubuh mereka, daging mereka akan membusuk tanpa penghakiman. Mereka akan dihancurkan sampai hari penghakiman besar atas seluruh dunia telah genap, atas para malaikat penjaga dan orang-orang fasik. Dan sekarang bagi para malaikat penjaga yang telah mengutusmu untuk memohon bagi mereka yang sebelumnya berada di surga, katakanlah, kamu telah berada di surga, dan belum semua rahasia disingkapkan kepadamu, dan kamu mengetahui hal-hal rahasia yang tidak berarti, dan dalam kekerasan hatimu telah kamu perkenalkan kepada para perempuan. Dan melalui pengetahuan ini, perempuan dan laki-laki melakukan banyak kejahatan di bumi. Katakanlah kepada mereka, kamu tidak akan memiliki damai sejahtera. Oke, sekian dulu bagian pertama dari buku Books of Enoch. Saya Ri, dan saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, teman-teman. Bye bye.